Halo, selamat malam. Kembali lagi berjumpa di ADH Channel. Pada malam hari ini saya akan mencoba membuat video tentang melakukan uji arus barang persediaan dengan menggunakan data eh, faktur penjualan dan faktur pembelian, dan nantinya akan kita bandingkan dengan hasil saldo akhir persediaan awal dan persediaan akhir di neraca laporan keuangan. Dari situ nanti kita akan ketahui apa saja potensi fraud atau potensi kehilangan barang dari hasil penelitian kita menggunakan Microsoft Excel pada data faktur penjualan. Itu saja. Selanjutnya mari kita simak videonya. Baik, terima kasih yang masih bersama dengan ADH Channel. Pada malam hari ini saya akan mencoba untuk membuat video tentang bagaimana cara melakukan uji arus persediaan menggunakan data dari faktur pembelian dan faktur penjualan. Di sini sudah saya sediakan data. Ada faktur pembelian seperti ini pembeliannya, dan ada faktur penjualan. Artinya dalam suatu metode akuntansi, bagaimana ketika kita menentukan jumlah persediaan akhir di akhir tahun, rumusnya adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan barang yang dijual, maka ketemulah nilai persediaan akhir yang akan dicatat di neraca laporan keuangan. Pada malam hari ini saya akan coba sedikit sharing mengenai bagaimana cara melakukan uji arus barang menggunakan data faktur pembelian dan faktur penjualan, yang mana nanti hasil akhirnya akan kita cocokkan dengan saldo akhir persediaan di neraca laporan keuangan. Ini sudah kita sajikan, langsung saja. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan copy data data faktur, mungkin data faktur kita copy. Maaf, kita mulai dulu dari pembelian dulu ya. Di pembelian kita copy dulu data nomor fakturnya semuanya, kemudian kita buat sheet baru kita pastekan di sini. Tadi hasil kopiannya di copy ini, paste. Kemudian yang akan kita copy lagi, ini nama barang, jumlah barang dan harga satuan ya, kita copy semuanya, kita copy, kemudian kita pindah ke sini. Kemudian ini kita kasih judul ya, nomor, kemudian kita insert satu nomor lagi, nomor indeks. Nanti akan saya beritahu apa kegunaan nomor indeks ini. Kemudian ini nomor faktur tadi ya, nomor faktur. Ini nama barang ya, nama barang. Kemudian ini jumlah barang. Terlalu panjang, jumlah saja, jumlah. Kemudian ini harga ya, harga satuan. Kemudian ini asal. Asal ini kita kasih data berupa beli. Kemudian kita copy Ctrl C. Kemudian kita tidak usah melakukan scroll ke bawah seperti ini ya. Biasanya kita akan scroll ke bawah seperti ini, baru kita akan drag ke atas seperti ini. Kita belajar menggunakan tombol shortcut, tekan Ctrl kemudian tanda panah ya, maka dia akan ke karakter yang paling bawah. Kemudian pindah ke kolom yang akan kita pastekan, kemudian tekan Ctrl dan Shift tahan, kemudian arahkan tanda panah ke atas. Kemudian lepas kontrolnya, kemudian turun satu panah, kemudian lepas shiftnya, kemudian tekan enter. Seperti ini lebih cepat. Kemudian kita akan sedikit merapikan dulu. Ini Bookman Old Style, kemudian fontnya kita rapikan dulu ya, 10
Seperti ini, kita rapikan lagi supaya rapi, enak dilihat. Kemudian setelah data pembelian kita pindahkan, kemudian kita pindahkan data penjualannya. Sama nomor fakturnya juga. Nomor fakturnya kita copy di sini. Kemudian apa lagi? Nama barang ya, nama barang kita copy. Ntar. Nama barang, jumlah barang, harga satuan. Ctrl C, kemudian kita copy ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian yang sisanya, yang data penjualan ini kita kasih dengan keterangan jual ya. Jual, kemudian kita pastekan ke atas tadi. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita kasih nomor urut ya. 1, 2. Nomor urut. Kita rapikan dulu. Ya, ada 156 data. Nah, setelah selesai kita mengumpulkan data pembelian dan penjualan tadi, kita akan melakukan pivot. Caranya, sort semua datanya. Ya. Nah, ketika kita akan melakukan pivot, harus diingat kolom A1, B1, C, dan seterusnya sampai G ini harus sudah terisi dengan keterangannya. Dan tidak boleh ada keterangan yang sama. Supaya nanti ketika kita pivot, tidak ada error ya. Ini kita pivot. Ya. Pivot, klik insert, kemudian pivot table, kemudian OK. Nah, hasilnya akan seperti di sini. Tapi kayaknya terlalu lama ya. Kita akan pivot di sebelahnya saja, di kolom sebelahnya. Existing worksheet kita taruh di mana ya? Di sini aja ya. Oke, kita taruh sini. Nah, dan kita bisa lihat langsung datanya ya. Ini datanya, kemudian ini pivotnya ya. Tapi kalau misalnya mengganggu, boleh juga pivot table-nya dibikin di sheet sendiri seperti yang tadi sebelum saya hapus yang telah dibuat tadi. Tapi karena pertimbangan enak melihat antara data dengan hasil pivotnya, kita akan tempatkan pivotnya di samping datanya saja. Tapi pertimbangannya nanti ketika di filter, oh iya, ketika di filter nanti pasti mengganggu ya. Ketika di filter mengganggu. Kita tempatkan saja di sheet yang baru ya, kayaknya pertimbangannya nanti mengganggu ketika dilakukan filter ya, insert pivot. Oke. Nah, ini dia pivot table-nya. Kemudian pertama ditaruh adalah nama barang di row ya. Nama barang, kemudian jumlah di values. Nah, kemudian value field setting dulu. Value field setting ini sudah sum, kemudian number formatnya kita rubah sehingga menampilkan separate numbernya, separator number. Nah, seperti ini. Oh, ternyata puluhan semua ya. Oke. Kemudian asalnya kita taruh di sini di kolom ya. Nah, akan menjadi seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini kenapa sebenarnya ini adalah barang yang sama ya. Tetapi di data pembelian dia ditulis seperti ini, Kamen LN, jerrycan 20 kg. Sementara di data penjualan dia ditulis seperti ini ya. Ini kita bisa lihat ini tidak menggunakan koma. Dan yang ini tidak ada jerrycan-nya ya di data penjualannya. Maka kita akan coba satukan datanya dengan cara mengedit keterangan barangnya di data penjualannya tadi. Misalnya ini ya, kita akan rubah data yang ini ya, Ctrl F, kemudian replace, kita taruh di sini.
kita akan rubah menjadi data yang ini ya. Nah, kemudian kita menuju ke sheet 3, kita sorot, kemudian replace all. Nah, kita lihat kembali di sheet 5 dengan mengklik kanan, kemudian pilih tombol refresh. Nah, ini sudah menyatu ya, 80, 11 ya. Ini kita akan rubah data yang ini juga, ini dengan data ini, Shikamen LN, jerigen 20 kg. Kita kembali lagi ke datanya, kemudian kita klik replace all. Nah, kemudian balik lagi ke sheet 5, lakukan refresh, seperti itu terus. Nah, ini sudah menyatu ya, 80, 20. Nah, berikutnya lagi ada pembelian Shikamen NN, jerigen 20 kg. Ini 80, cuman sayangnya ketika di penjualan dicatatnya seperti ini ya, ditulisnya seperti ini. Maka kita akan coba satukan keterangan yang ini sehingga menjadi Shikamen NN, jerigen 20 kg, sehingga ketika di pivot bisa jadi satu data ya, jadi satu row. Jangan coba dari yang ini dulu, Ctrl C, Ctrl V, kemudian ini Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita menuju ke datanya, replace all. Dan kita kembali lagi, refresh. Kemudian yang ini kita akan rubah, Ctrl C kemari, kemudian replace all, dan refresh lagi, refresh. Nah, ini nampak sudah mulai bertambah, dan yang berbeda tadi sudah mulai sedikit ya. Ctrl C, Ctrl V, kemudian replace all, oke, sheet 5 kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Ini sudah mulai kelihatan ya. Ada pembelian 80, penjualan 197 ya. Harusnya di kolom persediaan awal harusnya ada barangnya. Terdapat persediaan awal. Karena kenapa? Si klien kita ini bisa membeli 80 barang tapi bisa menjual sampai 197. Idealnya di persediaan awal harusnya ada persediaan awal sebesar ini ya, 117 ya nanti di persediaan awal. Yang mana nanti persediaan akhirnya berupa 0 ya. Nah, kita akan lihat nanti data selanjutnya. Kemudian data berikutnya yang akan kita samakan adalah ini. Kita selalu ya ketika melakukan penyamaan karakter, kita harus selalu mulai dari pembelian ini ya. Jangan dimulai dari penjualan, kita mulai dari penjualan. Kita samakan keterangan di penjualan dengan keterangan di pembelian. Nah, misalnya ini dengan ini adalah barang yang sama ya, tapi cara penulisannya berbeda sehingga menghasilkan row yang berbeda. Nah, kita akan ganti keterangan yang ini, kopikan di sini, kemudian ini ya, kita akan ganti dengan ini, kemudian ke sheet datanya tadi, replace all. Oke, balik lagi, refresh. Nah, kemudian yang ini replace all lagi, kemudian refresh, kemudian 550 ini sama dengan ini. Jadi kita akan ganti tangki air 550 ini dengan yang ini ya. Ctrl C, Ctrl V, seperti ini saja. Agak lama memang, cuman hanya inilah satu-satunya jalan menurut saya ya, untuk melakukan uji persediaan dengan data yang sedikit rumit. Ini kita akan ganti sebagai ini ya. Maka kita akan replace ini dengan yang pembeliannya ini ya, 1.500. Oke, dengan yang ini. Ini kita kembali replace all dan refresh. Nah, 2000. Nah, ini kita akan ganti dengan ini ya, dengan data pembeliannya. Lalu berpatokan kepada data pembelian. Replace all 10. Refresh. Nah, sudah semakin sedikit ya. Makin mengembirakan ini. Salah. Ini kemudian yang sama ini ya. Nah, kita akan ganti dengan yang ini. Dan replace all.
Ini kemudian refresh. Nah ini 1100. Ini sama dengan yang ini ya. Kita akan ganti ini dengan yang ini. Replace all. Kemudian refresh ya, refresh. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari pivot barang yang dibeli dengan barang yang dijual ya. Kita dapatkan seperti ini. Kamen LN 80 dibeli, dijual 20. Kemudian si kamen NN 80 dibeli, 197 dijual. Nah, maka kita akan lanjutkan nanti dengan meneliti data dari buku besar persediaan ya. Buku besar persediaan, karena buku besar persediaan kan nanti direkap ya berdasarkan barang yang dibeli dengan dijual tergantung dengan metode persediaannya, apakah dia FIFO, LIFO ataupun average, yang mana nantinya ketika di akhir tahun sisanya akan menjadi saldo persediaan akhir di neraca laporan keuangan. Nah, mari kita lihat. Tes. Nah, di sini sudah saya siapkan data contoh dari perhitungan persediaan awal dan persediaan akhir dari klien. Di sini ada nama barang, kemudian ini diambil dari buku besarnya ya. Ada persediaan awal, buku besar persediaan awal seperti ini. Kebetulan si klien kita ini menggunakan metode average ya, jadi harganya menggunakan harga rata-rata, kemudian metode persediaannya menggunakan metode persediaan dengan harga rata-rata average, kemudian di akhir seperti ini ya, sehingga dicatat oleh klien kita di persediaan awal itu jumlahnya 153, kemudian persediaan akhir 150. Maka kita akan coba melakukan perhitungan ulang apakah betul persediaan akhir yang dibukukan oleh klien kita itu telah sesuai dengan arus barang berdasarkan faktur penjualan dan faktur pembelian ya. Kita akan buat ulang perhitungan stock of name dari klien kita. Kita akan copy aja di sini, misalnya ini contohnya seperti ini ya. Kurang rapi. Bentar. Ini kita kasih border dulu ya biar rapi ya. Border. Nah, seperti ini jadi lebih rapi. Nah, kita akan buat ulang. Kita ambil saldo awalnya. Di sini. Kita letak di sini aja misalnya. Kemudian kita akan tambahkan data dari pivot ya. Nah, ini kebetulan sudah saya tambahkan harga satuan. Nah, cara menambahkannya seperti ini. Nah, ini tadi yang pertama ya. Waktu kita setelah selesai menyamakan uraian barangnya sehingga bisa satu row semuanya ya, seperti ini. Nah, kita tinggal mengklik kemudian mendrag saja harga satuan ini di sini. Nah, kemudian kita ganti value-nya, value field setting, klik, kemudian kita ganti average ya, average. Kemudian number formatnya kita gunakan separator number, kemudian klik OK. Nah, maka dia akan tampil seperti ini ya. Ada ini jumlah barangnya, kemudian ini harga rata-rata barangnya ya. Kita akan coba copy dulu yang beli. Kita copy, pindahkan ke sini. Ini copy value saja ya, copy value. Dan kita kembali lagi ke sini, kita copy yang jual ya. Ini kan jual nih. Sum of jumlah, average of harga satuan, copy, pindahkan ke sini. Nah, ini. Dan kita atur separate numbernya dulu, kemudian kita kasih kolom ya supaya rapi. Ini beli, ini jual, ini jumlah, jumlah, ini harga satuan, ini jumlah, copy saja ya, copy kemari.
Ini kita kasih border dulu. Border kita kasih. Ya. Nah, seperti ini maka di sini persediaan akhir kita copy saja dari sini ya supaya cepat. Ini kita kasih border dulu. Nah, di sini jumlahnya adalah ini awal ditambah pembelian kurangi akhir ya, dikurangi penjualan 70. Kita copy saja, Ctrl V, kemudian formulas, kemudian ini harganya. Nah, untuk ini ada salah ya, harusnya akhir ini, akhir. Karena kita akan menghitung persediaan, maka harga yang kita pakai adalah harga historical ya, harga belinya ya. Ini kita pakai harga beli ini, yang ini. Kemudian kita copy kemari. Nah, kemudian kita kalikan ya, kali sini. Kemudian kita jumlahkan ya. Sum. Nah, ini kita sudah bisa lihat di sini ada selisih ya di persediaan akhir, dia mencatatkan 150, tapi yang setelah kita hitung harusnya 76 juta saja ya ini. Berdasarkan persediaan awal ditambah harga beli dikurangi penjualan kemudian dikali harga belinya ya, harga rata-rata belinya. Ini kita lihat di sini ada perbedaannya. Dari sini kita bisa tahu ketika si klien kita mencatatkan 150 juta, artinya dia sudah melakukan stock opening untuk mencatatkan angka ini. Berarti angka di sinilah yang salah ya. Angka di sini yang salah. Angka yang di sini salah, yang harusnya yang betul ini. Berarti ada potensi fraud di sini, barang yang dijual namun tidak dilaporkan ya, karena jumlahnya lebih sedikit ya. Barang yang tersedia diakuinya 150 juta, tapi setelah dihitung barangnya 76 juta. Bisa juga berarti selisihnya sebesar ini ya. Ini kurang ini. Nah, ini barang ini bisa juga hilang ya, dicuri atau dijual namun tidak dicatat, dijual namun tidak di jurnal, dijual namun tidak dimasukkan ke stock of name. Bisa banyak sekali kemungkinan fraud di sini. Barang-barangnya yang mana saja yang lebih detail lagi ya, kita akan lihat lagi barang-barang mana saja yang ada potensi fraudnya. Ini kita pindah aja dulu di sini. Pindah di sini dulu. Nah, kita pindah. Nah, ini harusnya 70. Kita copy di sini. Copy yang ini, pindahkan ke sini. Terus ini kita kasih judul stock of name. Jumlah ya, jumlah. Ini kita kasih border dulu. Border ini tengah dulu. Ya, oke. Nah, di sini kita bisa tahu barang-barang mana saja yang ada fraud, potensi fraud di sini. Untuk sekaman LN jeriken tersedia 100 menurut klien kita, ternyata setelah dilakukan stock of name barang yang tersisa tuh hanya 70 ya. Berarti barangnya 100 tapi yang setelah dihitung ternyata cuma 70, berarti ada 30 yang potensi hilang ya. Potensi fraud. Contohnya seperti ini. If ini lebih besar dari ini, maka potensi fraudnya, potensi barang yang hilang tuh ini. Bentar ya. Hilang.
kurang ini ya. Jika tidak, ini dulu sementara. Oke. 4. Oh, salah ininya ya. Koma. Nah, barang hilang 30. Misalnya seperti itu, barang hilang 30. Nah, kalau misalnya sebaliknya seperti yang mana ya? Yang ini ya. Ini 12, ini 24. 6, 12 lebih besar dari, oh iya sama ini. Barang hilang 36. Ini, nah yang ini ya. Misalnya setelah di ngakunya persediaan yang tersisa 10 ya, ternyata setelah kita hitung 83, berarti ada pembelian yang tidak dicatat ya, atau bawaan dari saldo akhir tahun lalu untuk barang yang ini ternyata juga sudah tidak betul ya cara perhitungan persediaannya. Nah, ini mungkin bisa kita ganti rumusnya ini. Pembelian tidak dicatat dan ini kurang ini ya. Nah, dan kita kopas lagi ke bawah. Nah, inilah dia. Nah, ini contoh yang sudah betul ya ini. Ini contoh yang sudah betul. Persediaan akhir dicatat 12, terus dihitung ternyata ada 12. Ini contoh yang betul. Contoh yang betul ya, pembelian tidak dicatat. Ini contoh barang yang hilang 11. Nih, nah seperti itu. Kita rapikan dulu ya, sebentar. Supaya rapi. Nah, seperti ini. Untuk menghitung nilainya, untuk menghitung nilai potensi fraudnya, ya tinggal kita kalikan saja ini dengan harga belinya ya, dengan harga belinya. Harga belinya ini ya, 130. Ini kita kali juga dengan 530. Contohnya seperti ini. Nah, itu dia. Nah, contohnya ya, hanya contoh saja. Barang hilang, ini nilai rupiahnya ya. Jika ingin menampilkan nilai rupiah, ini seperti ini. Ya, saya rasa cukup video saya tentang bagaimana cara melakukan uji arus barang menggunakan data faktur penjualan dan data faktur pembelian, agar kita mengetahui apakah nilai persediaan akhir yang dicatat oleh klien di laporan keuangan sudah benar ataupun belum ya. Dan kita juga bisa di sini kita juga bisa mengetahui apa-apa saja yang terjadi jika barang yang dicatat di persediaan akhir misalnya jumlahnya lebih besar dari hasil stock of name, ataupun barang persediaan akhir hasilnya lebih kecil dari stock of name. Jika lebih besar, jika barang persediaan akhir di neraca laporan keuangan lebih besar dari hasil stock of name kita, maka mungkin terdapat fraud berupa barang hilang ataupun barang yang dijual namun tidak dicatat. Dan jika kebalikannya, jika stock of name, hasil stock of name barangnya lebih besar dari hasil persediaan akhirnya, mungkin ada potensi fraud di situ berupa pembelian tidak dicatat ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Jika kalian suka, subscribe, kemudian like. Semoga video saya bermanfaat bagi saya sendiri dan kita semua yang menonton video ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.